Nah, enggak gitu juga. Terkadang kita mau ngorosi pakai syahwat. Ngerti ya? Kita ngorosi pakai syahwat. Kita pengen nunjukin bahwasannya ini ajaran yang benar loh. Yang dengan tartil, warattilil Quran atau tartil kan gitu dalilnya ya. Iya. Tamam. Cuma memang terkadang ada kita mengoreksi dengan syahwat. Saya berusaha coba buat fair. Contohnya gimana, Ustaz? Kalau ngurus Misalnya gini, contoh nih. Iya. Di dalam tartil, setiap Iya. cengkok, thum, thum, itu dihitung satu harokat, gitu Iya. ya. Fahim? Yang terjadi khilaf itu kalau ada mat, berada di mat, terutama Iya. mat asli, tidak boleh lebih dari dua tidak dari satu aliran Satu napas. tekanan aja. Iya. Tamam. Lalu suara yang tidak mengalir dengan sempurna pada huruf dhad, mu, rokhwa, untuk menjaga, nggak tahu nih alasannya apa, karena memang untuk menjaga napas agar nyampe atau memang belum dapat secara harfiah, gitu, paham nggak? Secara fasahat tulisan, mu, Iya. kan harusnya kan wabaina rihwin, gitu kan, rokhwa, diantara rokhwa itu hurufnya dhad, mu, walau, mu, mengalir, lalu juga terdengar istitolahnya mu kalau pakai tepi atau pakai tengah. Kalau isi tolahnya sebenarnya yang kayak gimana sih, Ustaz? Nah, Fahim, saya contohin sebentar ya, saya ulangin dulu ini. Gini. Saya mau kasih lihat bagaimana antum biasanya pakai tepi atau pakai tengah. Gimana, Ustaz? Antum biasanya pakai tepi atau pakai tengah? Pakai tepi, Ustaz. Oke, kan dalilnya wadadu min hafatiil waliyah la darasa min aisara au yumnah. Jadi boleh pakai tepi atau pakai kedua. Kita lihat pakai tepi. Pemahaman antum tentang tepi lidah nempelnya kemana? Nah, di sini atau di sini? Di samping, Ustaz. Salah inti. Pertama kita tempelinnya kan di gigi sini dulu kan. Iya. Baru dia masuk ke samping sini. Baru di samping sininya nih. Kan gini. Wala. Nah. Iya, ya. Gitu kan. Kalau dari tengah gini. Walau. Tengah-tengahnya kan dua gini kan. Dari sini sampai sini. Kalau pinggir wala au itu namanya istitolah, gerak. Iya. Au. Jadi untuk menjaga ketebalan huruf dhad ya, maka sifatnya kan ngalir kan, gitu ya, rokhwa, gitu ya. Walau wal aru. Itu sekalian masuk dua-duanya, Ustaz. Aman, dua-duanya memang dijadikan satu, hanya dalam keadaan waktu sukun saja. Walau au. Terus beda rokhawah sama istitolah apa dong? Oke, ajib. Rokhwa itu kan mengalirnya suara. Kalau istitolah itu bergeraknya lidah dari sini ke sini. Oh iya. Ngerti? Paham? Ngerti. Paham. Jadi istitolah itu bergeraknya lidah. Au. Lalu ditambahkanlah rokhwan untuk memberikan sifatnya agar mengalirlah suaranya. Walau au. Suara bergeraknya lau. Kan nggak bisa kita kalau gimana? Kalau kita pakai tepi lidah kan pasti gini. Walau. Gitu kan? Walau. Kalau pakai tengah walau. Gitu. Nah, itu namanya istitolah. Fahim ya? Insyaallah. Jadi Allah berikan itu suara yang bagus, tinggal boleh apa namanya? Boleh nanya nggak satu, Ustaz? Baik. Saya mau nanyanya apa namanya, masalah huruf, Ustaz. Maksudnya huruf apa? setiap huruf kan biasanya harokatnya itu pas lah.
dari keluarnya huruf. Contohnya misalnya ba. Kalau baris fathahnya dibaca ba gitu kan. Ya. Baris kasrah bi. Ya, ya. Nah, di huruf antara alif sama hamzah itu yang berharokat kan hamzah, Ustaz. Alif Hamzah apa sama alif? wait. Gimana pertanyaannya? Antara alif sama hamzah, Yang berharokat itu yang mana? Hamzah yang apa berharokat alif? hamzah dong. Alif kan Hamzah kan? fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi. Huruf maddin lil hawai tantai. Alif itu nggak punya dia nggak punya tempat, dia tidak punya harokat kecuali dia bergabung dengan huruf sebelumnya. Maksudnya Nah. jauf. Nah, itu dia, Ustaz. Maksudnya berarti yang berharokat kan hamzah. Ya, sahih. Hamzah dari apa namanya? Makhrajnya kan hamzah dari ha. Betul. Kenapa ketika di apa namanya berbaris fathah kayak ngikut a gitu, a alif. Nggak ngerti saya pertanyaannya. Gimana? Enggak maksudnya huruf hamzah kan? Ya, hamzah. Makhrajnya kan dari ha, hamzah. Kayak gini, hamzah kan thumma li aqsal halqi, kemudian aqsal halqi hamzun hau. Dia keluar dari hamzah dan ha keluar dari tenggorokan bagian bawah. Oke, terus Nah, ketika disebut apa disebutkan hurufnya kan hamzah. Kok jauh banget gitu ketika ada Oke. Paham. Kan Iya. Waalaikumsalam. Kan tadi seperti huruf-huruf muqatta'ah yang lain. Iya, misalnya kalau alif kan qaf gitu ya. iya, Betul, kalau betul, alif betul, kan betul. cocok. Kalau barisnya fathah a, alif dari alif a dibaca a gitu. Kalau baris kasrah i dibaca i dari a, memang dari alif gitu kan hurufnya. Ini enggak hamzah. Kenapa dibaca a gitu? Ya hamzah kenapa dibaca gitu ya. Ya asal muasalnya yang apa namanya, kenapa Hamzah itu dia diharapkan fathah lalu dibacanya a, karena orang-orang Arab itu dia butuh satu kalimat yang memudahkan dia agar melafalkan huruf-huruf per hurufnya macam huruf-huruf yang lain. Abu Aswad Ad-Du'ali, pernah dengar ya Abu Aswad Ad-Du'ali? Iya. Memberikannya Arab gitu ya, yang memberikannya Arab gitu untuk mempermudah orang-orang Arab itu melafalkan huruf bukan hamzah, ngerti gak? Oh gitu, iya ya. Nah, untuk mempermudah penyubatan huruf hamzah, sama halnya kalau antum juga bertanya sad ada kol-kolannya, lalu kalau dia berharokat ngapa jadi su? Kan gitu ya. Kaidahnya gitu kan? Sama hamzah sama su. Mungkin perbedaannya tidak jauh, tapi emang tidak semua huruf itu mendekati. Tadi ada bilang hamzah kalau dia berharokat jadi a. Ya untuk mempermudah saja. Ya, intinya berarti untuk mempermudah Untuk orang-orang. mempermudah. Kan nggak ada orang yang nyebut hamzah, nggak ada ya. Iya. Alif saja, alif. Iya, Gitu kayak dalam- kalau dilihat dari segi ininya kan lebih cocok ke alif yang Iya, berharokat. betul. Iya kan? Betul. Tapi emang begitu kenyataannya. Paham. Iya. Oke, ya Bang Heru, barakallahu fik ya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan antum ya. Amin. Ustaz. Nah, tinggal tambahin belajar tambahkan dalil, tambahkan diroyah, bagaimana mungkin ada perbedaan pelafalan dari para ulama ya. Insyaallah. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Mbak Leo, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bentar ya, saya naikin dulu. Dinaikkan. Ayo Mbak Leo.